Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini Bapak Ibu? Saya yakin dan percaya bahwa semuanya kita pasti kabarnya baik-baik saja, pasti kabarnya luar biasa, pasti kabar setiap kita bersyukur dan bersukacita di pagi hari ini. Karena kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai akan ibadah kita di pagi hari ini, mari kita mengambil waktu sejenak, boleh mempersiapkan diri kita, boleh mempersiapkan hati kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memulai akan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal yang patut dipuji. Suci, suci, suci. Suci, 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 saja. Suci, 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 Allah yang Maha Kuasa, langit, bumi dan semuanya memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal patut dipuji. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu.
Saudara, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini kami boleh datang kembali bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, untuk pimpinan Tuhan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur dan berterima kasih. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, membawa kami untuk kami boleh semakin mengenal dan percaya kepada Tuhan yang kami percaya di dalam iman kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhirnya, biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu, bagi setiap anak-anak Tuhan yang melayani, firman Tuhan yang diberitakan, kiranya Tuhan yang pimpin. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan hati kami sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Berkati bangsa dan negara kami, di tengah-tengah situasi yang kami hadapi, kami percaya Tuhan mengizinkan ini terjadi dan Tuhan mengontrol segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami di dalam menjalani amanat yang diperintahkan kepada mereka. Berkati mereka Tuhan, berikan hikmat mereka di dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan juga untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini yang sedang lemah tubuh, mereka yang sakit, kiranya Tuhan yang jamah mereka, Tuhan juga yang memulihkan dan memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami serahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang pimpin, sehingga gereja-gereja Tuhan boleh menjadi berkat dan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan kami boleh memperingati perjamuan Tuhan, mengingat akan cinta kasih Tuhan yang sudah rela datang ke dalam dunia untuk menebus kami orang-orang yang berdosa. Biarlah semua ini membawa kami untuk kami lebih mengasihi Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan setiap kita, di dalam mengikut Tuhan, satu hal yang boleh dirindukan atau yang boleh diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita tetap percaya dan kita menjadi orang-orang yang menjadi murid Tuhan, yang boleh menyaksikan dan yang boleh memberitakan siapa Dia dan yang boleh memberitakan kabar sukacita tentang Dia bagi banyak orang. Bapak Ibu, di dalam memberitakan, bahkan di dalam menyaksikan siapa Kristus di dalam kehidupan kita, bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang. Tetapi ini adalah suatu perjuangan di dalam kehidupan kita, seperti para prajurit yang selalu berjuang di medan tempur, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita juga berjuang di dalam medan tempur kita, yaitu boleh memberitakan siapa Kristus di dalam kehidupan banyak orang, sehingga banyak orang boleh percaya dan boleh menerima Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Dan biarlah di pagi hari ini kita boleh diingatkan kembali bahwa kita ini adalah pejuang-pejuang yang boleh terus berjuang untuk memberitakan akan kebenaran firman Tuhan dan menyaksikan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Maju laskar Kristus, maju berperang, dan ikut salib Yesus yang memimpin kehidupanmu. Dialah Tuhan, dialah Raja, dan Dia ingin kita membawa semua umatnya untuk boleh percaya kepadanya. Maju laskar Kristus. Maju laskar Kristus, maju berperang, ikut
salib Yesus yang memimpinku. Kristus Tuhan Raja, bawa umatnya maju dalam perang, ikut panjinya. Maju laskar Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menanglah. Melihat panjinya, iblis mundurlah. Laskar Yesus Kristus, majulah terus. Pujian bergema, musuh gentarlah. Umat semua nyanyi, puji Tuhannya. Maju laskar Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menanglah. Maju umatnya, hai bersatulah, nyanyikan pujian, sorak menanglah. Mulia bagi Tuhan, Kristus Sang Raja, malaikat dan umatnya bernyanyilah. Maju laskar Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menanglah. Pasti menanglah. Biarlah ini yang menjadi sukacita bagi setiap kita. Di dalam pujian ini yang mengatakan maju laskar Kristus, maju berperang. Dan inilah yang boleh mendorong setiap kita untuk tetap berjuang dan maju terus dalam memberitakan akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita boleh membuka firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai bacaan bertanggapan setiap kita. Mari kita membuka dari Mazmur 91. Mari kita membuka Mazmur 91, kita membaca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang boleh menguatkan setiap kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi setiap kita. Dikala susah, dikala duka, dikala sedih, dikala dalam pergumulan yang sangat berat, bahkan saat-saat ini di dalam hidup yang begitu sulit untuk kita jalani, firman Tuhan boleh meyakinkan bagi setiap kita, kita punya Tuhan di mana Dia adalah tempat perlindungan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu, di pagi hari ini kita boleh mempersiapkan diri kita untuk boleh merenungkan kebenaran daripada firman Tuhan. Terlebih lagi kita boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus Tuhan di pagi hari ini. Biarlah itu yang boleh menguatkan setiap kita, boleh memberikan kita penghiburan, boleh memberikan kita sukacita di dalam menjalani hari demi hari di dalam dunia ini. Dalam Yesus, kita boleh menyanyikan pujian ini, boleh mempersiapkan hati kita untuk perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Berseru, berharap dalam Yesus. Kita katakan bersama-sama, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu
kita boleh merenungkan akan kata-kata dari pujian ini, bahwa kekuatan hanya kita dapat di dalam Tuhan, tidak ada di luar Tuhan. Dia begitu ajaib, penuh dengan kuasa. Dia sanggup memulihkan kehidupan setiap kita. Dia sanggup memulihkan keadaan setiap kita. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, Dia adalah Tuhan di mana kita bersandar. Dia adalah Tuhan di mana kita harus berpegang teguh kepadanya, dan Dialah Tuhan di mana kita mendapat kelegaan di dalam setiap pergumulan kehidupan kita, di dalam setiap masalah kehidupan setiap kita. Biarlah pujian ini boleh memberkati setiap kita, Bapak Ibu, bahwa hanya di dalam Tuhan, di dalam Yesus ada kekuatan dan ada kelegaan. Kita boleh menyanyikan sekali lagi pujian ini dari awal. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia berseru, berharap dalam Yesus. Kita katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Firman Tuhan dan perjamuan kudus akan dipimpin oleh hambanya, Pendeta Rudi Mega. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Kitab Mazmur pasalnya yang 91. Kitab Mazmur pasal 91 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-16, saudara. Saudara, bagian firman Tuhan ini tadi sudah kita baca di dalam bacaan bertanggapan kita, dan saya mengajak kita untuk kita membaca ayat awal dan ayat akhir dari bagian firman Tuhan ini. Mazmur 90-91. Saudara, saya akan membacakan bagi kita bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, saya akan ulangi sekali lagi pembacaan firman Tuhan kita. Mazmur 91 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baik saudara, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur. Pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama membaca dan juga kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu.
Oleh sebab itu Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami di dalam keterbatasan kami untuk kami boleh memahami dan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema aman dalam tangan Tuhan, saudara. Yang terambil dari Mazmur 91, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-16. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada satu orang pun, saudara, yang ingin berada dalam kondisi yang tidak aman. Saudara, ini bisa kita lihat ketika di dalam hierarki kebutuhan Abraham Maslow, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam teori hierarki kebutuhan daripada Maslow, yaitu satu teori yang diungkapkan oleh Abraham Maslow, ia beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita melihat tingkatan kebutuhan di dalam teori Abraham Maslow ini, saudara, maka kita akan menemukan 5 tingkatan. Yang pertama, saudara, yang paling mendasar, yaitu kebutuhan fisiologis. Makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain, saudara. Dan kemudian, saudara, kebutuhan yang kedua, saudara, yaitu rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Dan kemudian, saudara, tingkatan yang ketiga, yaitu sosial, yaitu afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Dan kemudian tingkatan yang keempat, yaitu penghargaan, pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, saudara, yaitu aktualisasi diri, pengembangan diri, dan pemenuhan sosiologis di dalam dan lain-lain, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita melihat semua ini, saudara, ternyata rasa aman ini menjadi bagian yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, saudara. Nah, saudara, tidak ada satu orang pun yang ingin berada dalam kondisi yang tidak aman. Saudara, semua orang ingin yang namanya keamanan dan kenyamanan. Itulah, saudara, sebabnya kenapa ada jasa-jasa security yang boleh di-hire, disewa untuk menjaga keamanan, baik itu rumah, kantor, saudara. Nah, saudara, itulah sebabnya rumah-rumah di kebanyakan kota, saudara, ya, di kota kebanyakan berpagar tembok. Kenapa? Karena dirasa masih kurang, saudara. Jikalau tembok itu sudah tinggi, masih ada yang kurang. Dan orang pun menempatkan, saudara, ya, binatang atau anjing, saudara, ya, anjing herder di depan rumah mereka. Saudara, tujuannya apa, saudara? Yaitu untuk menjaga keamanan, saudara. Jadi, saudara, manusia ingin keamanan, tetapi semakin dia menginginkan yang namanya keamanan, justru ia terus diburu dengan berbagai ancaman. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun demikian, saudara, ya, di dalam Mazmur 91 yang kita baca tadi, demikian juga dengan Daud. Daud berkata di dalam Mazmur 91, di ayatnya yang kedua dikatakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk kita belajar, saudara, beberapa hal dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Saudara, yang pertama, saudara, mari kita belajar, kita membutuhkan keamanan karena ada banyak ancaman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Mazmur ini, Daud menggambarkan bahwa hidupnya selalu dibayang-bayangi oleh sejumlah bahaya ancaman. Di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, saudara, sungguh
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saudara, frase kalimat jerat penangkap burung ini di dalam Alkitab dalam terjemahan lama, saudara. Di situ dikatakan jerat orang pemburu. Apa yang dimaksud dengan jerat penangkap burung ini? Mengapa jerat burung kok bisa mengancam kita, saudara? Saudara, jerat penangkap burung adalah jebakan yang dipasang oleh pemburu yang untuk menangkap burung, saudara. Dan jerat ini sangat berbahaya, namun ditaruh di tempat yang tidak diduga oleh orang sama sekali, saudara. Ditaruh di tempat yang tidak terduga sama sekali. Nah, bagi burung, jerat ini adalah bahaya yang tersembunyi. Jadi saudara, maksud daripada ungkapan ini adalah bahwa di dalam hidup kita ini selalu ada ancaman, selalu ada bahaya-bahaya yang terselubung, saudara, yang mengintai kita, saudara. Saudara, mari kita bandingkan bunyi ayat ini di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Bahasa Indonesia sehari-hari ia mengatakan melepaskan engkau dari bahaya tersembunyi. Kalau di dalam terjemahan English version, saudara, the Lord will keep you safe from secret traps. Nah, saudara, kemungkinan besar yang dimaksud oleh Daud adalah jebakan-jebakan yang dipasang oleh Saul terhadap dirinya. Saudara, inilah bahaya dan ancaman, saudara. Pertama, dalam hidup kita, tidak semua orang di sekitar kita itu tulus seperti merpati. Ada yang licik, saudara, seperti ular yang setiap saat itu dapat menjebak kita, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya, saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keenam tentang penyakit sampar yang busuk. Di ayat yang ketiga dikatakan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, saudara. Dan ayat yang ke-6 dikatakan, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara, ancaman kedua yang digambarkan pemazmur adalah penyakit sampar. Penyakit sampar ini digambarkan dalam tingkatan atau stadium, saudara, yang sudah tinggi. Nah, saudara, Alkitab terjemahan baru mengatakan penyakit sampar yang busuk. Alkitab terjemahan lama mengatakan sampar yang amat membinasakan. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan dari penyakit yang membawa maut. Jadi saudara, penyakit adalah ancaman bagi kehidupan manusia, di mana penyakit ini membawa maut kepada manusia, saudara. Contoh, saudara, penyakit stroke, jantung, darah tinggi, saudara, kanker. Juga seiring dengan waktu munculnya penyakit-penyakit, saudara, yang cukup aneh, yang seperti, ya saudara, AIDS, Ebola, ataksia, dan lain-lain. Bahkan saat ini, saudara, kita sedang dilanda dengan pandemi virus corona, saudara. Ini, saudara, adalah konsekuensi daripada dosa, saudara. Dosa menyebabkan penyakit, penderitaan, dan maut. Nah, saudara, penyakit adalah ancaman bagi kehidupan manusia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ancaman yang ketiga, saudara, dikatakan di dalam ayatnya yang kelima, yaitu kedahsyatan malam. Ayat yang kelima mengatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam terjemahan lama menyebutkan hebat malam. Tetapi di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahaya di waktu malam, saudara.
Dan di dalam American Standard Version, saudara menyebutkan the terror by night. Teror dalam malam. Saudara, ini berbicara tentang bahaya. Ini berbicara tentang ancaman yang datang tiba-tiba, mendadak dan sangat-sangat tidak terduga. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah ancaman-ancaman saudara yang digambarkan oleh pemazmur. Tentu masih banyak ancaman-ancaman yang akan kita hadapi di dalam hidup ini, saudara. Dan semua ini membuat hidup ini menjadi tidak aman. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita membutuhkan di dalam kehidupan kita keamanan. Mengapa? Karena ada banyak ancaman, saudara, di dalam kehidupan kita. Itu pertama, saudara, yang bisa kita pelajari. Dan saudara, hal yang kedua, saudara, yang bisa kita pelajari, yaitu dalam tangan Tuhan ada tempat perlindungan yang aman. Saudara, dalam ayat yang kedua, pemazmur mengungkapkan seruan umat Allah, saudara. Ayat yang kedua dikatakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dikatakan, Engkaulah pembela dan pelindungku. Allahku, padamulah aku percaya. Saudara, mengapa Allah dapat menjadi tempat perlindungan? Mengapa Allah menjadi tempat perlindungan? Karena saudara, dialah satu-satunya penyelamat yang benar. Bahkan saudara, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-45, ayatnya yang ke-5 mengatakan, Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Aku Allah yang Maha Esa. Entah engkau telah kupersenjatai, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah yang sama juga berjanji memelihara orang-orang yang berharap kepadanya. Bahkan saudara, di dalam pemazmur pasalnya yang ke-55, saudara, ayatnya yang ke-23, di situ dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, saudara, dibiarkannya orang benar itu goyah, saudara. Itu dikatakan oleh pemazmur, saudara. Mazmur 55 ayatnya yang ke-23. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka saudara, Ia akan menopang engkau. Sebab orang jujur tidak dibiarkannya, dikalahkannya. Saudara, meskipun Allah berjanji untuk melindungi kita setiap waktu, saudara, ya, tetapi itu tidak terjadi secara otomatis terhadap setiap orang. Saudara, ada persyaratannya. Apa, saudara, persyaratannya? Mari saudara kita perhatikan, saudara. Yang pertama, saudara, duduk dalam lindungan Tuhan. Duduk dalam lindungan Tuhan. Saudara, perhatikan ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saudara, duduk di sini berarti tidak bergerak atau beranjak dari Tuhan, atau sama sekali atau sama artinya dengan setia kepada Tuhan, saudara. Jadi saudara, orang yang setia kepada Tuhan yaitu orang yang akan dilindungi oleh Tuhan. Itu yang pertama, saudara, duduk dalam lindungan Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, saudara, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara, bermalam di sini berarti ada bersama dengan Tuhan, atau mengambil waktu bersama dengan Tuhan di dalam doa. Saudara, Tuhan berjanji melindungi orang-orang yang memohonkan perlindungannya melalui doa. Tetapi saudara, pertanyaannya kepada kita, saudara, apakah saudara melakukan itu atau tidak?
Saudara, yang ketiga, saudara, percaya akan kemampuan Tuhan di dalam menolong. Saudara, di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi saudara, Allah akan menjadi perlindungan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah akan menjadi perlindungan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia hidup dalam dunia yang berdosa. Manusia hidup di dalam dunia yang penuh dengan ancaman bagi kehidupannya. Manusia itu pun sendiri berbahaya. Saudara, ancaman bagi kehidupan manusia itu sendiri, saudara, seperti bahaya, kematian, sakit penyakit, bencana, dan lain-lain, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kita melihat, saudara, hari-hari ini yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, bukankah ancaman, bukankah bahaya, bukankah kematian, bukankah sakit penyakit yang saat ini sedang kita hadapi? Saat ini sedang ada di dalam mata kita, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi, saudara, dengan kondisi kita saat ini, saudara? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, belum lama ini saya mendapatkan berita, saudara, baru-baru ini, yaitu, saudara, apa yang terjadi dengan virus corona saat ini, saudara. Nah, saudara, ternyata, saudara, ditemukan virus corona yang ganas di Indonesia, yang dikatakan berpotensi atau bermutasi lebih cepat dan menular, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi saat ini, saudara? Ini adalah ancaman-ancaman yang ada di depan mata kita. Ancaman-ancaman yang tak terlihat, saudara, yaitu kematian, sakit penyakit, bahaya yang sedang mengancam kita, saudara. Jikalau begitu, saudara, apa yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita? Saudara, seperti firman Tuhan tadi yang dikatakan, yang pertama, duduk dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan yang kedua, saudara, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bersama dengan Tuhan, mengambil waktu bersama Tuhan di dalam doa, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi saat ini, saudara. Pertanyaannya, apakah kita semakin lebih mendekatkan diri kita, mengambil waktu kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, saudara? Bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita, saudara? Apakah kehidupan kerohanian kita di tengah-tengah kondisi pandemi yang kita hadapi saat ini, hidup kita malah semakin jauh daripada Tuhan? Apakah semakin dekat kepada Tuhan, saudara? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia hidup dalam dunia yang penuh dosa. Manusia hidup di dalam ancaman bagi kehidupan manusia itu sendiri, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi dikatakan berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Allah, yang setia kepadanya, dan yang bergantung kepadanya di dalam doa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah, saudara, yang menjadi satu pergumulan yang dihadapi oleh pemazmur di dalam Mazmur 91. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita aman ketika kita berada di dalam tangan Tuhan. Kita membutuhkan keamanan karena begitu banyak ancaman, saudara, di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam tangan Tuhan ada tempat perlindungan yang aman. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengatakan kepada kita, saudara, ketika kita berada di dalam naungan Tuhan, ketika kita berada di dalam lindungan Allah, saudara,
Ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang. Ada tangan Tuhan yang senantiasa menaungi kehidupan kita, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari saudara, di tengah-tengah situasi kehidupan kita, di tengah-tengah situasi kondisi yang hari ini saudara, yang kita hadapi, bukan hanya kita saudara, tetapi ini adalah situasi global yang terjadi. Siapapun di muka bumi ini pun mengalami hal yang sama seperti kita alami pada saat ini. Tetapi saudara, ada perbedaannya. Jikalau kita ada di dalam Tuhan saudara, maka firman Tuhan pada pagi hari ini mau menolong kita, mengingatkan kepada kita saudara, ketika kita duduk dalam lindungan Allah, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, percaya akan kemampuan Tuhan di dalam menolong kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari saudara kita tetap setia kepada Tuhan. Mari tetap kita bergantung hanya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam doa kita saudara. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini saudara boleh menolong kita untuk kita boleh melihat bagaimana penyertaan, pimpinan, dan pertolongan lindungan Tuhan ketika kita berada di dalam tangan Tuhan. Saudara dan saya akan mendapatkan waktu yang aman saudara, ketika kita bersama-sama berada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan saudara dan saya, dan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kita saudara, untuk kita boleh tetap berada di dalam tangan Tuhan yang aman. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami rindu dan berterima kasih melalui firman-Mu ya Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kehidupan kami, begitu banyak ancaman, begitu banyak rintangan, begitu banyak bencana, masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah Tuhan, ketika Engkau mengizinkan semua ini terjadi, untuk kami boleh semakin bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Dan kami yakin dan kami percaya, kami aman ketika kami berada di dalam tangan Tuhan yang senantiasa akan melindungi, yang senantiasa akan memegang kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami boleh tetap duduk berlindung di dalam lindungan Tuhan. Untuk kami boleh tetap berada di dalam naungan yang maha kuasa. Dan kami percaya akan kemampuan Tuhan di dalam menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh menguatkan kami. Firman-Mu yang memberikan kami satu kepastian ketika kami berada di tangan Tuhan. Dan rasa aman itu boleh kami dapatkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan ambil bagian di dalam meja perjamuan Tuhan, saudara. Saudara, perjamuan Tuhan pada pagi hari ini terbuka bagi saudara yang sudah dibaptis maupun bagi saudara yang sudah di sini. Saudara, perjamuan Tuhan ini ingin mengingatkan kepada kita, saudara, betapa besarnya kasih, pengorbanan yang sudah Tuhan nyatakan melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia menebus manusia yang berdosa. Yang berdosa saudara dan saya. Kitalah orang-orang yang dicari, yang ditebus oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita ambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang menjadi pedoman kita, saudara, untuk kita ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membacakan kepada kita 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan berbunyi, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Saudara, inilah bagian firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita untuk kita ambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara, saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita untuk kita bersama-sama ambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita ambil bagian di dalam meja perjamuan Tuhan. Saya mengajak kita untuk kita menaikkan pujian, "Dekat ke salibmu." Near the cross, bawalah aku Yesus, dekat ke salibmu. Bawalah aku Yesus, dekat ke salibmu. Air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salibmu, salibmu yang ku muliakan, hingga dalam sorga kelak ada berhenti. Musik saja. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salibmu, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Salibmu sandaranku. Bait yang ketiga. Salibmu sandaranku, ku rindu kasih-Mu. Selama aku hidup, ku mau taat padamu. Salibmu, salibmu yang ku muliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama untuk perjamuan yang akan kita ambil bersama-sama pada pagi hari ini. Mari saudara kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali ambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah momen ini boleh mengingatkan kembali kepada kami betapa besar kasih Tuhan kepada kami orang-orang berdosa yang rela datang ke dalam dunia mencari, menebus kami orang yang berdosa. Tuhan, kami rindu melalui perjamuan Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami seberapa besar kasih kami kepada Tuhan yang sudah rela mati bagi kami. Tuhan, biarlah
Perjamuan ini boleh mencelikkan hati, pikiran kami, untuk kami boleh semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam iman kami, untuk kami terus boleh percaya dan yakin kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut perjamuan ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, saudara, dia mengambil roti dan dia memecah-mecahkannya dan dia berkata bahwa roti ini adalah lambang daripada tubuhku yang dihancurkan, dipecahkan untuk menebus dosa manusia. Saudara, oleh sebab itu, mari saudara, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama dengan bersehati, saudara. Kita boleh bersama-sama mengingat kembali bagaimana pengorbanan Kristus yang rela, saudara, di mana tubuhnya disiksa, tubuhnya dicambuk, saudara, demi menumpahkan darah dari tubuhnya ini untuk menebus kita, orang-orang yang berdosa. Mari saudara, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama untuk memakan roti ini sebagai lambang daripada tubuh Tuhan Yesus yang sudah dihancurkan dan dipecahkan bagi saudara dan saya. Mari kita memakannya dengan mengucap syukur bersama. Saudara, kemudian dia mengambil cawan air anggur. Saudara, dan Yesus berkata, cawan air anggur ini adalah lambang daripada darahku yang ditumpahkan, dicurahkan di atas kayu salib demi untuk menebus manusia yang berdosa. Saudara, darah yang tidak bernoda, darah yang tidak berdosa ini dicurahkan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita bersama-sama meminumnya, saudara, sebagai ungkapan syukur kita untuk pengorbanan dan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Mari, saudara, kita meminumnya. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa, kita mengucap syukur untuk perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk cinta kasih, pengorbanan Tuhan melalui Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, menebus kami orang-orang yang berdosa. Tubuh yang disiksa, darah yang sudah dicurahkan, semua semata-mata karena kasih Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh terus diingatkan betapa besar kasih Tuhan kepada kami, dan juga seberapa besar kami mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan Tuhan yang boleh kami peringati bersama-sama pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Amin, saudara. Saudara,
Ibadah kita lanjutkan kembali. Tuhan memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kita di pagi hari ini Bapak Ibu. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan untuk perjamuan kudus yang boleh kita ikuti bersama di pagi hari ini. Biarlah ini boleh mengingatkan setiap kita bagaimana kasih Tuhan yang selalu ada, bagaimana pertolongan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan setiap kita. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengingatkan bagi setiap kita boleh mengingat kembali untuk ayat hafalan yang sudah kita hafalkan bersama-sama selama 1 minggu yang lalu. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini sudah kita hafalkan bersama-sama dan dapat kita melakukannya di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita boleh membacakannya atau menyebutkannya Bapak Ibu bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes pasal 8 ayat 31b sampai 32. Sekali lagi mari kita menyebutkannya Bapak Ibu. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes pasal 8 ayat 31b sampai ayat 32. Dan sebagai ayat hafalan kita yang boleh kita hafalkan selama 1 minggu yang akan datang, mari kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu. Kita boleh menghafalkan dari Mazmur 91 dari perenungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama. Mazmur 91 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sekali lagi, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mazmur 91 ayat yang ke-7. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini juga kita boleh diberikan kesempatan, kita boleh memberi persembahan kita sebagai persembahan yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu boleh seperti biasanya ketika boleh memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat mentransfer ke nomor rekening gereja, dan bahkan jikalau Bapak Ibu tidak mentransfer di nomor rekening gereja, Bapak Ibu bisa mengumpulkannya di rumah, dan suatu waktu ke depan jikalau Bapak Ibu atau jikalau kita sudah bisa beribadah di gereja, Bapak Ibu boleh membawanya di gereja. Ku mau serahkan semua milikku, sungguh ku rela kepadamu. Kasih-Mu besarlah, ku serahkan diriku, jiwa dan hatiku ku serahkan. Mari kita nyanyikan pujian ini di dalam persembahan kita di pagi hari ini. Sungguh ku rela kepadamu.
kita boleh memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian baitnya yang ketiga. Serahkan semua hartaku, semuanya ini, oh terimalah. Kau telah menebusku, ku mau memujimu, ku serahkan milikku semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk persembahan kita di pagi hari ini. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur di mana Tuhan boleh memberikan kami kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh memberikan persembahan kami. Kami tahu ya Tuhan, bahwa persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan di pagi hari ini jauh daripada sempurna. Tetapi ya Tuhan, biarlah Engkau yang menyempurnakannya di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau menolong setiap kami di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam aktivitas kami, bahkan di dalam segala usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Untuk itu Tuhan, melalui persembahan ini, kami boleh memberikan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih kami kepada Tuhan karena Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Dan biarlah persembahan ini ya Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi kemuliaan Tuhan, dan terlebih lagi boleh dipakai di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam gereja-Mu. Berkati setiap umat Tuhan yang sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Biarlah semuanya ini Tuhan, umat Tuhan, setiap kami boleh kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan kami. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita dengarkan warta bersama-sama yang akan disampaikan oleh Ibu Tuti. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom. Warta kita hari ini, segenap majelis, badan pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GSRI Sunter. Kita mengucap syukur untuk perjamuan Tuhan pada hari ini. Kiranya terus mengingatkan kita akan kasih Tuhan kepada setiap kita. Bagi jemaat yang ingin memerlukan pelayanan doa dan konseling, dapat menghubungi hambanya melalui telepon gereja atau di HP, melalui WA. Jadwal ibadah, sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10.30, youth setiap hari Minggu jam 12, persekutuan wanita setiap hari Jumat jam 16, KDTM setiap hari Rabu jam 19, dan doa pagi setiap hari Sabtu jam 7. Kita adakan melalui Zoom. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di dalam warta yang dibagikan via WA setiap minggu pagi. Laporan penerimaan persembahan dan persepuluhan tanggal 17 sampai 22 Agustus 2020
dapat dilihat di warta yang akan dibagikan. Yang berulang tahun pada Agustus 31 sampai 6 September 2020. Kepada Ibu Rosana tanggal 1 September, kepada Bapak Soleman Tanehe tanggal 1 September, pada tanggal 4 September kepada Ibu Eni Susanto, tanggal 6 September Ibu Emi Setiawati Halim. Dan ke pokok-pokok doa, kita juga mau tetap berdoa bagi jemaat yang sakit dan lemah tubuh dan juga bagi usia indah. Berdoa bagi situasi perekonomian dan keamanan bangsa Indonesia. Kita berdoa juga bagi penanggulangan penyebaran COVID-19 yang saat ini terus dilakukan. Kita berdoa juga bagi rencana ke depan, dimulainya kembali ibadah di GSRI Jemaat Sunter secara offline dan juga gereja lainnya. Kita berdoa juga bagi setiap pergumulan kita secara pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, studi, dan lain-lain. Kita juga mau berdoa bagi persiapan ibadah pengucapan syukur atas HUT gereja yang ke-22 tahun pada akhir bulan September 2020. Kita juga berdoa untuk STT Iman, Yayasan Dosen Karyawan Mahasiswa, dan Tuhan mencukupi kebutuhan operasionalnya setiap bulannya. Ya, demikian warta hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian warta yang bisa saudara ikuti pada pagi hari ini. Saudara, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama sebelum kita mengakhiri dengan doksologi dan doa berkat, kita akan berdoa bagi beberapa saudara-saudari kita yang berulang tahun di minggu ini, saudara. Mari saudara kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan untuk keempat saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami mengucap syukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan bagi Ibu Rosana atau Ibu Wawa, untuk Bapak Soleman Tanehe, Ibu Eni Susanto, maupun untuk Ibu Ami Setiawati Halim. Kami menyerahkan keempat saudara-saudara kami ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang memimpin perjalanan kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan juga yang menyertai dan memimpin. Secara khusus kami berdoa bagi iman kepercayaan mereka, supaya mereka boleh tetap berpegang teguh di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, syukur kami naikkan di hadapan-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita naikkan pujian doksologi dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan biarlah kebenaran firman Tuhan senantiasa boleh menjadi tumpuan di dalam kehidupan kita ketika kita berada di tangan Tuhan. Dan kita mendapatkan keamanan ketika Tuhan memegang tangan kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, ibadah kita selesai. Silakan saat teduh, Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu.